Hai Mathematical Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas materi persamaan kuadrat lagi. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang konsep, kemudian contoh, dan juga soal di nomor 1 dan 2. Selanjutnya, kita akan bahas untuk nomor 3, 4, dan juga 5. Oke, lanjut kita bahas untuk soal uji pemahaman yang ketiga, yaitu persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya alfa dan beta. Nilai dari 2 dibagi 3 alfa dikurangi 1 ditambah 2 dibagi 3 beta dikurangi 1 adalah, nah sama seperti soal sebelumnya, kita di sini cari dulu A, B, dan juga C-nya ya, dari si persamaan kuadratnya. Oke, dari sini berarti A-nya 2, kemudian B-nya itu kan 1, C-nya 1. Nah, setelah itu kita cari jumlah dan juga hasil kali dari akar-akarnya. Nah, karena akar-akarnya di sini adalah alfa dan juga beta, maka untuk rumus jumlahnya adalah alfa ditambah beta dengan rumus min B per A. Nah, B-nya kan 1 tuh, berarti min 1 per A-nya 2. Alfa ditambah beta adalah min 1 per 2. Kemudian alfa dikali beta, rumusnya kan C per A. C-nya itu adalah 1 dan A-nya adalah 2. Maka untuk alfa dikali beta adalah 1 per 2. Selanjutnya, kita uraikan soalnya, yaitu 2 per 3 alfa dikurangi 1 ditambah 2 per 3 beta dikurangi 1. Nah, dari persoalan ini kita harus uraikan atau manipulasi bagaimana caranya agar muncul si penjumlahan ya yang tadi kita cari nih, dan juga si perkaliannya. Nah, langkahnya adalah pertama menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 3 alfa dikurangi 1 dikali 3 beta dikurangi 1. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan silang nih. Nah, ini kali ke kiri, yang ini dikali ke kanan. Maka hasilnya menjadi 2 dikali 3 beta dikurangi 1 ditambah 2 dikali 3 alfa dikurangi 1. Nah, langkah selanjutnya kita buat kali pelangi ya. Nah, 2-nya kita kalikan ke dalam semua. Yang ini juga sama ya. Sehingga hasilnya menjadi 2 kali 3 beta adalah 6 beta, 2 dikali min 1 min 2, ditambah 2 kali 3 itu adalah 6 alfa, 2 dikali min 1 adalah min 2, dibagi. Nah, ini juga sama, yang bawah juga kita kalikan pelangi ya. 3 alfa kali 3 beta adalah 9 alfa beta. Kemudian 3 alfa dikali min 1 adalah min 3 alfa. Kemudian min 1 dikali 3 beta menjadi min 3 beta. Dan yang terakhir, min 1-nya kita kalikan min 1 menjadi plus 1. Oke, selanjutnya kita boleh rubah posisinya ya. 6 alfanya kita buat ke depan menjadi 6 alfa ditambah 6 beta. Kemudian di sini ada min 2 ditambah dengan min 2 menjadi min 4 ya. Dibagi 9 alfa beta min 3 alfa min 3 beta ditambah 1. Oke, selanjutnya agar muncul penjumlahan dan juga perkalian, kita faktorkan angka-angka tersebut ya. Mulai dari yang 6 alfa ditambah 6 beta. Ini kan sama-sama ada 6-nya nih. Maka 6 ini kita faktorkan nih, atau kita keluarkan menjadi 6 alfa ditambah beta
dikurangi 4 ya, dibagi 9 alfa kali beta gitu. Kemudian di sini sama-sama ada min 3-nya ya. Nah, maka kita faktorkan atau kita keluarkan menjadi min 3. Sisanya adalah alfa ditambah beta ditambah 1. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari jumlah dan juga hasil kalinya ya. 6 dikali alfa ditambah beta itu kan min 1/2 ya, yang ini tadi dihitung. Oke, kemudian dikurangi 4 dibagi 9 dikali alfa kali beta adalah setengah ya. Oke, dikurangi 3 dikali alfa tambah beta adalah min 1/2 ditambah 1. Nah, berarti dari sini kita sederhanakan 6 dibagi min 2 adalah min 3 jadinya ya. Berarti min 3 dikurangi 4 per 9 kali 1, 9/2. Min ketemu min jadinya plus ya, ditambah 3/2. Nah, yang satu ini karena tadi yang bagian depannya semuanya penyebutnya 2, maka yang satu kita rubah menjadi 2/2 ditambah 2/2. Oke, karena di sini penyebutnya sudah sama ya, 2 semua kan 2, 2, 2, maka yang bagian atasnya tinggal kita jumlahkan 9 tambah 3 tambah 2, hasilnya adalah 14 ya. Kemudian 14-nya dibagi 2 jadinya 7. Oke, lanjut kita hitung lagi ya. Min 3 ditambah min 4 adalah min 7 dibagi, tadi hasil bagian bawah itu kan 7 ya. Min 7 dibagi 7 adalah min 1. Maka hasil jawabannya yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 4. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 2x akar 3 ditambah 7 sama dengan 0. Ialah alfa dan beta. Nilai dari akar 3 alfa kuadrat ditambah 6 alfa beta ditambah 3 beta kuadrat sama dengan, nah, sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu nilai A, B, dan juga C-nya ya. Oke, di sini berarti dari soal ya, nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah min 2 akar 3, C-nya adalah 7. Oke, lanjut kita uraikan ya informasi yang diketahuinya ya, yaitu akar 3 alfa kuadrat ditambah 6 alfa beta ditambah 3 beta kuadrat. Oke, lihat dulu ke soalnya ya. Di sini sama-sama ada angka 3-nya nih. Ini ada 3-nya, ini ada 3-nya. 6 itu kan dari 2 kali 3 kan ya. Berarti sama juga ada 3-nya. Kita faktorkan si 3-nya itu, atau kita keluarkan si 3-nya itu dulu ya. Jadi 3. Nah, ini berarti sisanya alfa kuadrat ditambah 6 itu kan dari 2 kali 3. Nah, ketika 3-nya dikeluarkan atau difaktorkan, sisanya menjadi 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ada alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Ini adalah bentuk aljabar ya. Dimana kita punya kalau ada alfa ditambah beta kuadrat adalah alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat gitu kan ya. Nah, maka dari alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat itu bisa kita rubah ke bentuk yang sederhana lagi nih, yaitu menjadi 3 dikali alfa ditambah beta kuadrat. Nah, tinggal kita cari nilai dari alfa tambah betanya ya. Kita tahu bahwa untuk penjumlahan dari akar-akar kuadrat, alfa ditambah beta rumusnya kan min B per A ya.
Nah, B-nya itu kan tadi min 2 akar 3. Ketemu min di sini, jadi positif kan? 2 akar 3 dibagi A-nya kan 2. Berarti 2 bagi 2 habis ya, sisanya akar 3. Nah, berarti di sini menjadi akar 3. Nah, alfa plus betanya itu kan menjadi akar 3 tuh. Akar 3 dikuadratkan. Nah, akar ketemu pangkat kan habis. Maka di sini akar dari 3 kali 3 sama dengan akar 9. Nah, nilai akar 9 itu adalah 3. Nah, 3 itu adalah ya A. Jawabannya berarti ya untuk soal nomor 4. Oke, lanjut kita bahas untuk tipe soal yang terakhir, yaitu jumlah kebalikan akar-akar 3x kuadrat min 9x ditambah 4 sama dengan 0 adalah, nah kita tentukan dulu nih nilai A, B, dan juga C-nya dari persamaan kuadrat ya. A-nya di sini 3, B-nya adalah min 9, dan C-nya adalah 4. Oke, selanjutnya kita cari jumlah dan juga hasil kalinya ya. Nah, semisal akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Berarti kan untuk jumlah akar-akarnya itu menjadi X1 ditambah X2. Rumusnya kan min B per A. Nah, berarti B-nya kan min 9 nih. Min ketemu min kan jadi plus 9 per A-nya 3. Plus 9 dibagi 3 adalah 3. Kemudian kita cari perkaliannya. X1 dikali X2 adalah C per A. Nah, C-nya itu adalah 4 dan A-nya 3. Berarti 4 per 3. Kemudian dari persoalan itu dicari jumlah kebalikan akar-akarnya. Nah, kalau dicari jumlah kebalikan akar-akarnya, berarti kan yang semula itu adalah X1 menjadi 1 per X1 dan X2 menjadi 1 per X2, gitu kan ya. Karena yang dicarinya jumlah, maka 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, untuk menghitungnya, kita samakan dulu penyebutnya menjadi X1 dikali X2. Selanjutnya kita kali silang ya. Nah, X2 dikalikan ke kiri, X1 dikalikan ke kanan, maka hasilnya menjadi X2 ditambah X1. Nah, kita boleh tukar posisi ya, menjadi X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Oke, kita lanjut di sebelahnya, di mana X1 ditambah X2 itu adalah 3 ya, kita peroleh tadi. Nah, sedangkan X1 dikali X2 adalah 4 per 3. Nah, yang semula pembagian ini kita buat perkalian menjadi 3 dikali 3 per 4. Maka hasilnya adalah 3 kali 3, 9 per 4. Nah, jawabannya adalah yang E, yaitu 9 per 4. Oke, selesai untuk pembahasan soal dari uji pemahamannya. Sampai jumpa pada pembahasan materi dan juga soal-soal selanjutnya. Bye-bye.